Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syuhada, NPM 18110100143. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan sumber masalah. Masalah dapat didefinisikan suatu pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antar variabel dalam suatu fenomena. Dan menurut para ahli, yaitu dari John Dewey dan Gerlinger, yaitu permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun peneliti, dan masalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan dalam sebuah penelitian. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masalah adalah kesulitan yang dialami baik oleh orang awam maupun oleh peneliti dalam suatu penelitian untuk tercapainya sebuah tujuan. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu kenyataan dan sesuatu yang diperlukan dengan sesuatu yang ada ataupun yang tersedia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber masalah. Sumber masalah adalah dasar timbulnya masalah dalam penelitian. Menurut Profesor Margono, sumber masalah dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sumber masalah bacaan. Bacaan dapat menjadi sumber masalah ketika baik dari buku, dari proposal maupun skripsi yang kita baca menimbulkan keraguan-keraguan sehingga butuh pembuktian untuk meyakinkan kita. Ini pun dapat menjadi sumber masalah dalam penelitian. Yang kedua adalah seminar. Materi yang disampaikan oleh pemateri ketika menimbulkan keraguan-keraguan, itu pasti kita membutuhkan hal yang dapat meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Nah, dalam penelitian ini pun dapat menjadi sumber masalah. Selanjutnya, pertanyaan bagi orang yang memiliki otoritas. Sudah pasti ketika pertanyaan pasti membutuhkan jawaban yang pasti dan yang benar. Karena itu dalam penelitian inilah bisa menjadi sumber masalah. Yang keempat adalah pengamatan sekilas. Nah, biasanya ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita tidak bisa melakukan pengamatan sekilas. Kenapa? Karena akan menimbulkan keraguan-keraguan, kekurang yakinan kita terhadap apa yang kita amati. Maka dari itu ini dapat menjadi sumber masalah untuk menjawab dari keraguan-keraguan kita. Dari pengamatan sekilas kita, yang harus kita lakukan adalah mengamati secara seutuhnya untuk mendapatkan jawaban yang memang benar-benar pasti, benar-benar ya jawaban yang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman pribadi. Dari sesuatu yang kita lalui menjadi pengalaman kita. Nah, untuk meyakinkan kita, untuk menambah pemahaman kita, ini pun dapat menjadi sumber masalah dalam penelitian. Yang terakhir adalah dari perasaan. Perasaan dapat menjadi sumber masalah. Karena apa? Ketika kita melakukan sebuah penelitian, perasaan kita masih kurang yakin dengan apa yang kita teliti, maka kita akan meninjau ulang penelitian kita tersebut. Sehingga yang membuat kita ragu ketika kita melaksanakan peninjauan ulang, kita akan mencari jawaban yang memang benar-benar membuat kita yakin, gitu. Membuat kita tidak ragu lagi, yaitu jawaban yang pasti dan jawaban yang benar. Nah, inilah pendapat menurut Profesor Margono mengenai sumber masalah. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah seminar, yang ketiga adalah pertanyaan orang yang memiliki otoritas, yang keempat adalah pemahaman sekilas, yang kelima adalah pengalaman pribadi, dan yang terakhir adalah perasaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber masalah dari ahli, yaitu James H. Macmillan dan Schumacher, yaitu dibagi menjadi 5 sumber masalah. Yang pertama adalah observasi. Mengapa diambil dari observasi? Karena observasi dalam penjelasannya itu masih kurang memadai, sehingga masih menimbulkan pertanyaan yang harus dicari jawaban yang jelas. Yang kedua adalah teori-teori. Mengapa teori-teori? Karena teori-teori adalah konsep-konsep dengan prinsip-prinsip yang masih umum, yang mana dalam penerapannya itu belum dapat diketahui sebelum
diuji secara empiris. Yang ketiga adalah kepustakaan. Nah, hasil penelitian tidak menutup kemungkinan akan diuji kembali karena replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan secara luas gitu. Sedangkan laporan penelitian itu menyampaikan kepada peneliti-peneliti lain tentang apa yang akan diteliti selanjutnya. Yang keempat adalah masalah sosial. Masalah sosial dapat menjadi sumber masalah, yaitu masalah-masalah yang ada di sekitar peneliti ataupun berupa berita-berita hangat yang saat ini terjadi, itu dapat menjadi sumber masalah yang dapat diteliti. Yang terakhir adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah dapat menimbulkan sebuah masalah yang harus diteliti karena bertujuan untuk memerlukan jawaban yang empiris, yaitu mendapatkan jawaban yang empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi bagi peneliti. Oleh karena itu di sini mengenai penjelasan sumber masalah menurut James H. Macmillan dan Schumacher itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah teori-teori, yang ketiga adalah kepustakaan, yang keempat adalah masalah sosial, yang kelima adalah pengalaman pribadi. Inilah materi ataupun yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Saya Siti Khoiriyah dengan NPM 18110102006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan, karakteristik, dan kriteria pemilihan masalah. Yang pertama, pertimbangan pemilihan masalah. Jadi tidak semua masalah itu dapat dijadikan tidak semua masalah itu layak untuk dijadikan masalah di penelitian. Nah, untuk itu dalam memilih masalah penelitian ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu yang A, memilih topik dan masalah penelitian harus didasarkan pada minat. Mengapa? Jikalau kita sudah berminat, jikalau kita memilih masalah dengan minat kita, maka kita pun akan bersemangat untuk memecahkan masalah tersebut, akan lebih tertarik untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga penelitian pun insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, yang B, memilih masalah penelitian didasarkan pada yang pertama, perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, atau antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, ada suatu pertanyaan tentang mengapa perbedaan ada, dan yang ketiga, ada 2 atau lebih jawaban yang mungkin untuk dipertanyakan. Dan yang C, masalah penelitian harus memiliki karakteristik masalah yang baik. Jikalau memiliki karakteristik masalah yang baik, maka masalah dalam penelitian itu pun bisa dipecahkan. Baik, yang kedua ialah karakteristik masalah. Karakteristik masalah penelitian yang baik yaitu A, dapat diteliti. Jadi masalah dapat diteliti melalui pengumpulan data dan analisis data. Jadi masalah yang dipilih itu dapat dianalisis. Kemudian yang B, mempunyai signifikansi teoritis dan pragmatis. Masalah sangat berarti jika didasarkan pada teori, sehingga teori tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan sebagai hasil penelitian. Kemudian yang C, masalah penelitian yang baik harus menarik sesuai dengan minat sendiri dan juga sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Jadi jikalau masalah penelitian sesuai dengan kemampuan diri sendiri, sesuai dengan minat diri sendiri, maka kita pun tidak sulit untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga ialah kriteria pemilihan masalah. Menurut pendapat Silalahi,
ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan kelayakan masalah. Yang A, masalah penelitian harus merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan. Yang B, peneliti harus memiliki kemampuan yang memadai untuk memecahkan masalah yang diselidiki. Karena jikalau peneliti sudah memiliki kemampuan yang memadai, maka permasalahan yang dipilih pun akan dapat dipecahkan. Kemudian C, masalah harus menarik untuk dipecahkan. Yang D, masalah yang diselidiki sedapat mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baru. Yang E, peneliti harus meyakini data yang dibutuhkan cukup dan relevan. Dan yang terakhir ya F, masalah penelitian tidak boleh terlalu luas tetapi juga tidak boleh terlalu sempit. Jadi masalah penelitian tidak boleh terlalu luas bahasannya, juga tidak boleh terlalu sempit bahasanya. Jadi yang sedang saja sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan dengan baik. Nama saya Anissa Sabrina dengan NPM 1811010173. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian terakhir, yaitu tentang pembatasan masalah dan perumusan masalah. Yang pertama, pembatasan masalah. Pembatasan masalah atau batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas. Kriteria dalam hal ini yaitu adanya faktor-faktor penyebab yang paling dominan dalam masalah, sehingga akan terjadi pemilihan masalah satu atau dua permasalahan yang didapatkan atau yang akan dilakukan dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, tujuan dari batasan masalah ini sendiri adalah agar penelitian atau masalah penelitian ini tidak terjadi kerancuan, tidak terjadi pelebaran pokok permasalahannya, agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga penelitian ini akan menjadi lebih terarah dan memudahkan si peneliti dalam melakukan penelitian atau langkah-langkah penelitian yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai perumusan masalah. Perumusan masalah adalah titik tolak dalam kegiatan penelitian mengenai pernyataan-pernyataan spesifik dalam ruang lingkup masalah. Nah, rumusan masalah ini harus memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek substansinya, aspek formulasinya, dan aspek teknisnya. Lalu, di dalam makalah kami juga mencantumkan beberapa langkah dalam pembuatan perumusan masalah ini juga. Lalu juga kami mencantumkan bentuk dari rumusan masalah ini juga yang terdiri dari 3, yaitu ada bentuk rumusan masalah komparatif, rumusan masalah deskriptif, dan rumusan masalah asosiatif. Lalu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah harus singkat dan jelas. Lalu juga rumusan masalah itu harus bermakna. Lalu juga rumusan masalah atau masalahnya itu harus menjadi dasar dalam judul penelitian itu sendiri. Lalu juga rumusan masalah ini harus konkret atau nyata, dan harus ada implikasi dalam datanya dan dapat dipecahkan sehingga nanti, karena rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya kita ketahui. Lalu juga mengapa begitu penting rumusan masalah ini? Karena rumusan masalah ini akan menjadi arah atau menjadi petunjuk akan dibawa kemana atau akan seperti apa penelitian akan dikaji dan diteliti selanjutnya. Untuk itu dalam perumusan masalah ini harus benar-benar, karena perumusan masalah ini yang akan menjadi pembahasan untuk langkah selanjutnya. Demikianlah penjelasan dari saya, dan demikian juga penjelasan dari teman-teman saya. Apabila dari kami terdapat kekeliruan atau kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.